Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seviani Umi Awawlidina, NIM 2123T1635. Saya di sini akan menjelaskan studi kasus penerapan IT audit. Audit pada dasarnya adalah proses sistematis dan objektif dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tindakan ekonomi guna memberikan asersi atau pernyataan dan menilai seberapa jauh tindakan ekonomi sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak terkait. Tata kelola teknologi informasi adalah tata kelola sebagai tanggung jawab eksekutif dan dewan direksi. Sebagai bagian dari tata kelola bisnis terdiri atas kepemimpinan, struktur, dan proses-proses organisasi yang akan memastikan bahwa teknologi informasi organisasi tersebut bisa mendukung dan menyampaikan tujuan strategis organisasi. Pentingnya tata kelola teknologi yaitu adanya perubahan peran teknologi informasi dari peran efisiensi ke peran strategi yang harus ditangani level korporat. Banyak proyek teknologi informasi strategi yang penting namun gagal dalam pelaksanaannya karena hanya ditangani oleh teknisi TI. Keputusan TI di Dewan Direksi sering bersifat ad hoc atau tidak terencana dengan baik. TI merupakan pendorong utama proses transformasi bisnis yang memberi imbas penting bagi organisasi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan strategi. Kesukaan pelaksanaan TI harus dapat terukur melalui metrik tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi dan manajemen teknologi informasi memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai dengan mengevaluasi pemangku kepentingan, kebutuhan, kondisi, dan pilihan, menetapkan arah melalui prioritas dan pengambilan keputusan, pemantauan kinerja, kepatuhan, dan kemajuan terhadap arah dan tujuan. Salah satu kunci fokus tata kelola teknologi informasi adalah untuk menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis. Sebagai penjelasan dapat dikatakan bahwa tata kelola teknologi informasi adalah perpaduan antara tata kelola perusahaan dan manajemen teknologi informasi. COVID-5 merupakan generasi terbaru dari paduan ISACA dibuat berdasarkan pengalaman penggunaan COVID selama lebih dari 15 tahun oleh banyak perusahaan dan penggunaan dari bidang bisnis, komunitas, IT, risiko, asuransi, dan keamanan. COVID-5 mendefinisikan dan menjelaskan secara rinci sejumlah tata kelola dan manajemen proses. COVID-5 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka untuk tata kelola dan manajemen aset informasi perusahaan dan teknologi, membantu perusahaan menciptakan nilai yang optimal dari IT dengan menjaga keseimbangan antara mewujudkan manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya. COVID-5 menggunakan praktik tata kelola dan manajemen untuk menjelaskan tindakan praktik yang baik untuk efek tata kelola dan manajemen lebih perusahaan IT. COVID-5 tidak dimaksudkan untuk menggantikan salah satu kerangka kerja atau standar lainnya, tetapi untuk menekankan tata kelola dan manajemen serta mengintegrasikan praktik pengelolaan terbaik pada perusahaan. COVID-5 memiliki kriteria informasi asli yaitu efisiensi, efektivitas, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kepatuhan, dan kehandalan. Prinsip dasar COVID-5 yaitu pertama, meeting stakeholder needs. Terdapat usaha dari perusahaan untuk menciptakan nilai bagi para stakeholder dengan menjaga keseimbangan antara realisasi manfaat, optimalisasi risiko, dan penggunaan sumber daya. 2. Covering the enterprise end-to-end, bermanfaat untuk mengintegrasikan tata kelola teknologi informasi perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan. Sistem tata kelola teknologi informasi yang digunakan COVID-5 dapat menyatu dengan sistem tata kelola perusahaan dengan lancar. Prinsip kedua ini dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola TI perusahaan dimanapun informasi diproses, baik layanan TI internal maupun eksternal. Yang ketiga, applying a single integrated framework. Terdapat banyak standar yang berkaitan dengan informasi teknologi. Masing-masing memberikan panduan pada subset dari kegiatan IT. COVID-5 sejalan dengan standar lain yang relevan dan kerangka pada tingkat tinggi. Dengan demikian, COVID-5 dapat menjadi kerangka menyeluruh untuk tata kelola dan manajemen perusahaan. Enabling a holistic approach, tata kelola dan manajemen perusahaan yang efektif dan efisien, membutuhkan pendekatan holistik
dengan mempertimbangkan beberapa komponen yang saling berinteraksi. Yang kelima, separating governance from management COVID membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata kelola dan manajemen. Kedua hal tersebut mencakup berbagai kegiatan yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda dan melayani untuk tujuan berbeda pula. Domain COVID-5 Framework dirancang dengan 5 domain yang masing-masing mencakup penjelasan rinci dan termasuk panduan secara luas dan bertujuan sebagai tata kelola dan manajemen TI perusahaan. Domain COVID-5 yang pertama EDM, Evaluate, Direct, and Monitor. Domain EDM bertanggung jawab atas pembuatan dan pengawasan kebijakan serta memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai melalui penggunaan teknologi informasi yang tepat. Domain ini berfokus pada tugas-tugas seperti pengawasan internal, manajemen resiko, dan pengukuran kinerja. Yang kedua, APO, Alike, Plan, and Organize. Domain APO berkaitan dengan perencanaan strategis dan operasional yang memastikan penggunaan optimal dari sumber daya teknologi informasi. Kegiatan seperti perencanaan bisnis teknologi informasi, manajemen arsitektur, dan manajemen keperluan serta sumber daya manusia. Yang ketiga, BAI, Build, Acquire, and Implement. Domain BAI mencakup proses pengembangan, akuisisi, dan implementasi solusi teknologi informasi. Domain ini termasuk tugas-tugas seperti pengelolaan proyek, pengembangan sistem, serta pengujian dan validasi. Yang keempat, Deliver Service and Support DSS. Domain DSS berfokus pada pengiriman layanan teknologi informasi yang berkualitas dan dukungan yang memadai kepada pengguna. Kegiatan seperti manajemen operasional teknologi informasi, manajemen keamanan, dan manajemen kontinuitas bisnis. Yang kelima yaitu Monitor, Evaluate, and Access. Domain MEA melibatkan proses pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan pengukuran kinerja teknologi informasi, audit, dan penilaian resiko. Pengukuran tingkat kematangan maturity level. Salah satu alat pengukur dari kinerja suatu sistem teknologi informasi adalah model kematangan maturity level. Model kematangan digunakan untuk mengontrol proses-proses teknologi informasi menggunakan framework COVID. Dengan informasi menggunakan metode penilaian atau scoring, tujuannya adalah organisasi dapat mengetahui posisi kematangan teknologi informasi saat ini dan organisasi dapat terus-menerus berkesinambungan berusaha meningkatkan levelnya sampai tingkat tertinggi agar aspek governance terhadap teknologi informasi dapat berjalan dengan lancar. Audit software merupakan jenis software review di mana satu atau lebih auditor yang bukan anggota dari pengembang perangkat di luar organisasi yang melakukan pemeriksaan independen dari produk perangkat lunak. Proses software untuk menilai sesuai dengan spesifikasi, standar, perjanjian kontrak, atau kriteria lainnya. Tujuan audit software adalah untuk memberikan evaluasi independen dari kesesuaian produk perangkat lunak dan proses ketentuan yang berlaku, standar, pedoman, dan rencana. Prinsip audit software adalah yang pertama ketepatan waktu, open source reflection, bibliography, referencing innovation, analysis of document, scientific referencing and learning, continuous review, elaboration. Sekian penjelasan saya tentang studi kasus penerapan IT audit. Terima kasih.